Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih udah datang, udah menyempatkan waktunya. Daripada saya dicegat-cegat untuk nanya, mendingan langsung kita ada waktunya. Proper one, we sit together, kita ngobrol, dan pastinya kita happy banget to share this moment juga. Bertepatan di hari Rebo di 30 Juli 2025. Sorry Max, nanti dikit-dikit aja ya. Jadi aku yang suara. Jadi akan saya yang banyak ngomong. Nanti akan banyak ngomong, mendingan kamu ngangguk-ngangguk aja. So first of all kita juga pengen ngucapin terima kasih untuk Four Seasons udah nyediain waktunya dan tempatnya, waktunya of course ya, tempatnya. Thank you banget buat Four Seasons, terus juga buat media partner semuanya. Kita pengen ucapin terima kasih dan juga pengen share juga ke teman-teman wartawan. Hari ini bisa dibilang ini adalah akhir dari rangkaian yang sudah kita lakukan di bulan Mei kemarin. Di bulan Mei tanggal 7 dan 8, 6 sampai 8 lah ya. Kita melakukan berbagai prosesi dan akhirnya hari ini kita resepsi di Jakarta karena kita berpikir bahwa kita tinggal di Jakarta, kita bekerja di sini, jadi it would be nice juga kalau kita ya celebrate lah ya ke teman yang belum sempat kemarin keundang di Bali dan juga kolega, rekan kerja, partner dan siapa lagi ya semuanya lah ya yang pastinya kita pengen share this. Mohon maaf gedungnya nggak muat tapi hanya muat sebagian besar dari teman-teman lah, kurang lebih begitu sih. Mungkin Max mau ngomong apa? Mungkin harus ngomong terima kasih dengan tim dan kru. Yes. Semalaman mereka udah bantu kita untuk bikin venue-nya selama ini dan juga untuk tim kita. I mean, I don't know, I'm super thankful to them untuk bantu kita the whole time. Oke. Ya sih. Kita langsung Q&A aja kali ya. Kalau konsep acaranya seperti apa sih kamu dan mengundang berapa? Oke, konsepnya sih sebenarnya jadi aku menggabungkan dua dekor maestro di Indonesia namanya Lotus dan Heroes. Konsep berasal dari Heroes, jadi konsepnya dari mereka nih. Pokoknya temanya Sun and Moon, terserah aku bilang gitu. Oke, atur aku bilang gitu. Tapi di tengah-tengah akan ada elemen yang Luna suka. Apa itu lapangan tenis? Ya udah, silahkan atur. Pokoknya tema hari ini terserah. Terserah pihak yang mendekor. Tapi pas aku lihat mood boardnya, aku happy banget. Karena sebenarnya kan kita nggak pengen terlalu war wah gitu. Kita pengennya simple aja. Cuma ya dekornya pengen ada konsep yang unik-unik gitu. Oh ya udah terserah silakan gitu. Dan itu sih The Sun and Moon lah temanya. Terus tamu-tamu diharapkan untuk dress code-nya itu black or white. Jadi kita pengennya agak monokrom hari ini, black or white. Jadi benar-benar tidak ada warna-warna lain lagi gitu. Karena agak berbeda dari yang Bali. Kalau Bali kan lebih colorful, kalau kali ini black and white. Terus undangan, initially harusnya 500. Jadinya hampir 800. Dan aku jujur aku nggak tahu bagaimana, karena memang sebenarnya gedung ini tuh muatnya 700 max. Tapi dengan bimbingan tim sih pasti semuanya akan aman. Iya semoga ya. Ya kita udah bikin semuanya. Karena iya. Aku tuh soalnya bingung gitu. Sebenarnya banyak yang kita sebar undangan terus nggak RSVP, jadi RSVP terakhir. Jadi kita kayak mau nolak tuh kayak ya udah deh gitu. Tapi kan happy juga mereka datang, walaupun akhirnya jadi sedikit lebih kapasitas ya. Tapi harusnya mungkin karena hari ini ada beberapa event, banyak event ya hari ini, jadi aku agak curiga mungkin akan 10-20% pada cancel karena udah muter-muter macet. Jakarta style. Ya, we'll see. Gitu.
Kalau mungkin ini kalau boleh dibilang ini rangkaiannya resepsi yang keberapa nih dari berapa rangkaian? Jadi ini kan juga penutupan ya. Apa sih yang paling membedakan dan apa spektakulernya nih di penutup rangkaian ini? Resepsinya. Beda dari resepsi. Apa yang bikin beda? Yang kita yang sebelumnya ya. Ini rangkaian keberapa nih? Jadi yang benar-benar closing sih. Kedua kan berarti Bali dan Jakarta. Ya. Tapi kalau Bali kan ada 2 hari ya 3 hari lah. Siraman kita anggap ada pembuka lah ya. Akad setelah akad kita ada resepsi. Bukan resepsi sih, lebih dinner ya, dinner reception lah, lebih santai. Yang benar-benar resepsi itu di tanggal 8 sih ya. Kamu keep nanti kamu akan ketemu 700 orang loh. Terus ya kalau di benar-benar resepsi kan di tanggal 8, which is itu ada western gitu ya. Kalau yang membedakan kemarin di Bali outdoor, menyatu dengan alam. Kegundahan aku adalah kedeg-degan kita waktu di Bali adalah alam, hujan. Kalau hari ini kedeg-degannya jumlah yang datang. Jadi itu sih mungkin apalagi ya spektakulernya. Oh ya sebagai penutup rangkaian aja. Kita pengen benar-benar setelah ini ya udah menikah sebagai pasangan suami istri. Saudara Necip tadi di press release sempat baca ada slow seven itu permintaannya memang begitu. Kenapa gitu alasannya? Oh ditulis ya? Iya. Oh, itu sih Oke. yang aku mungkin ya. Oke, jadi kebetulan kita juga pengen say thanks to our partner juga ya, Zap Premier, Bapak Fadli juga dan juga Bu Fe. Sebenarnya entertainment ini dihadiahi oleh mereka. Jadi bisa dibilang dihadiahi dan disponsori lah oleh mereka gitu. Jadi semua rangkaian ini kita bilang kita mau resepsi di Jakarta. Pokoknya entertainmentnya kita hadiahi buat kamu gitu. Jadi terus Zep tanya mau siapa? Aku sih lagi nyoba dapet challenge, ya udah Kak kita coba hadiahin buat kamu gitu ceritanya. Sempat hampir nggak dapet tuh karena tahu kan Challenge 7 tuh sangat susah banget gitu karena mangungnya di mana-mana, atau lebih tepatnya selektif ya. Tapi aku udah membujuk Adam dan Eros untuk please main dong, ini resepsi terakhir aku cuma akan menikah sekali. Tapi akhirnya kejadian, super happy, thank you buat Zap yang udah benar-benar memberikan apa ya, mimpi kita jadi kenyataan karena ya hadiah yang paling menyenangkan lah gitu, karena nggak nyangka banget kayak dapet Kak gitu, happy banget. Dan harusnya aku tuh sebenarnya pengennya surprise buat dia gitu, tapi pas lagi meeting ya nanti panggungnya Challenge 7, terus dia kayak hah? Ada Challenge 7? Iya kelihatan timetable-nya. Ya begitu ceritanya. Cuman saking senengnya jadi hilang suara. Kalau Sendiri harusnya bisa diam ya. kalau Nam Kalau next ini mungkin kita juga melihat ada souvenir yang menarik nih, souvenir mesin kopi. Ini idenya siapa souvenirnya mesin kopi? Itu Nanti aja, nanti lo lihat aja yang unboxing. nanti tunggu aja reviewnya dari teman-teman. Ya. Soalnya kita aja masih shock sih, aku masih shock dari. Enggak, sebenarnya idenya itu adalah tadinya pengen ya biasalah boleh dong tag in gitu di weddingnya, misalkan gitulah gitu. Aku bilang masa souvenir kasih kopinya doang, mesinnya dong. Oke sanggup. Kita langsung pingsan. Kasihan packing. Dan kasihan tamu yang ngangkat itu mungkin 3 kilo sendiri sih. Iya. Tapi makanya aku terima kasih banget dengan tim kita. Tapi boleh nggak sih yang ini besok aja? Nah betul. Biar lihat dulu tuh pada unboxing. Iya, Biar surprise dulu. surprise. kalau Nam mungkin untuk biaya acara resepsi hari ini Wow. mungkin memakan menghabiskan berapa? Yang pasti nggak akan sebesar di Bali lah ya. Soalnya 1 hari. Karena 1 hari, terus juga kan Dan ya, hotel kan kita bukan yang kayak di Bali itu semuanya. Tapi di hotel-hotel nanti. ini hotelnya mahal juga sih. Tapi maksudnya di Bali aja.
Apa namanya, suka ini takut Salah. ngomong aneh. Apa dong? Enggak. Oke lanjut. Ya pokoknya ya kita berterima kasih lah ya, terutama kan entertainment kita kan disponsori oleh Step ya, jadi happy banget. Kira-kira nggak ada perkiraan nggak? Perkiraan Aku nggak tahu sih. Iya mungkin. Ya. Jujur nggak tahu, belum ngitung. Kaluna kalau konsep busananya nanti, kalau Kaluna pakai Mungkin akan sedikit berbeda dari di Bali. Kalau di Bali kan aku super polos, nggak mau ada bling bling, nggak mau ada payet. Cuma mungkin karena ini dia dress code-nya black and white, and I'm wearing white and Max is wearing black. Dan ini di mana namanya, di ballroom. Jadi mungkin kali ini simpelnya tetap simpel, tapi kali ini aku bilang sama desainer aku, taruh bling bling sebanyak-banyaknya. Tapi tetap simpel sih sebenarnya. Pas aku lihat juga, cuma pas jalan kayaknya langsung silau aja gitu, tapi nggak ada elemen yang aneh-aneh. Jadi aku bilang tetap simple, elegan, nggak ribet, but still you know there's a slight of bling gitu. Kalau tanggal sendiri, pemilihan tanggal sendiri ada makna khusus nggak sih? Nggak, kan jam hari kerja gitu. Iya, kan? iya. Jadi, Ya kalau hari weekend kita susah bersaing. Enggak. Sebenarnya kita tuh maunya di weekend. Cuma memang karena planning ini itu sangat enggak last minute juga sih. Jadi Mei habis kita langsung sibuk cari. Sebenarnya mau weekend kemarin. Biasalah hotel di Jakarta ballroom pasti full event. Mau kemarin pilihannya kalau enggak Sabtu full ada event di sini. Pokoknya weekend udah pasti ada event. Pilihannya adalah Selasa atau Rebo karena besok juga ada event. Aku tadinya sempat pikir, oh hari Kamis aja deh, deket-deket weekend gitu, kayak deket-deket almost end of the week gitu. Ternyata besok ada event juga. Kemarin ternyata Selasa aku agak kayak jangan awal banget deh, ini kan benar-benar di tengah gitu. Dan akhir bulan Juli, kebetulan Agustus kita mau libur sebulan. Ciao. Jadi aku pikir udahlah akhir Juli aja bagus gitu, karena juga buat prepare ada waktu gitu. ini Agustus sudah siap honeymoon ya? Rencananya kemana? Betul. kemana Kak? Kita rencana mau ke Eropa. Mana nanti ke siapa? Udah di final dari ke Eropa. Iya, Nanti tiba-tiba mereka udah di sana lagi. kan nggak tahu di mana. Tapi kita ada kawinan dulu di Eropa sih. Oh, iya. Ada teman sahabat kita. Enggak sahabat kita. Jadi kita mau, sebenarnya alasannya kenapa di Eropa karena ada undangan harus ke kawinan. Terus kita pikir daripada pulang balik pindah kemana, udahlah lanjutin aja deh. And Agustus juga pulang tahun, aku juga pengen mungkin stay away a little bit, lebih relax, nggak bikin acara, nggak apa, tapi September bikin acara. Sorry, nyepil sendiri. Acara apa lagi? Acara apa Kak? Biasa, turnamen lagi. Masa. Ya, ada lagi. Sabar Beb, sama aku memang hidupnya Nanti tuh. ada press con lagi kok. Jadi kalau nanti mau tanya, oh honeymoonnya gimana? Nah itu buat next time. Keep aja pertanyaannya buat next. Mungkin boleh sharing dong kehidupan kalian pasca menikah. Ini kita ketahui Mesin kayaknya kaget dengan kebiasaan Kaluna yang bangun pagi, kerja cepat. Habis ini ketemu gue di mana nggak usah tanya-tanya lagi ya. Gimana nikah? Nih kita jawab lah ya semuanya ya. Pertanyaannya itu terus astaga. Coba Gue kaget atau enggak? kebiasaan aku Enggak sih. Enggak kaget sih. awal-awal itulah kamu selalu bilang bisa nggak sih nggak berisik gitu ya. Oh ya itu mah sampai sekarang juga masih. Karena light sleeper kan, dia suara dikit langsung bangun gitu. Jadi aku lagi berusaha untuk kayak kalau bangun pagi itu kayak nendang-nendang. Tapi ya dia berusaha banget. Kita mau respect. Terima kasih. Lebih respect lagi kalau kamu ikut olahraga. Langsung di spill kayak gitu loh kayak.
Oke. Iya, nanti aku ikutan. Kaluna tadi busananya kan Kaluna pengen bling-bling nih. Nah, ada permintaan khusus nggak sih dari Kaluna busananya mau kayak gimana? Enggak sih, waktu ketemu desainernya, aku permintaan khususnya adalah aku kan bukan tipe orang yang suka terlalu aneh-aneh gitu. Kalau aku hari-hari, kecuali kalau bekerja kan, aku suka explore, aku suka fashionnya yang agak lebih kadang-kadang edgy, kadang-kadang girly, kadang-kadang beda-beda lah gitu. Tapi kalau untuk nikah sendiri, aku tuh pengennya yang timeless, yang effortless, yang santai, yang aku nggak, kalau dilihat bertahun-tahun kemudian gitu masih tetap in trend gitu. Jadi memang aku dan desainerku juga udah bilang, lo pasti nggak suka kan yang aneh-aneh. Iya, kok tahu sih, udah kebaca katanya. Ya udah nih desainnya begini-begini. I'm like okay, that's nice gitu. Dan juga Max, kalau Mau terbang kemana? enggak, kalau ini, nah ini aku cerita sedikit. Jadi ada sahabat aku juga, teman aku desainer Malaysia, Lucu which banget. is aku undang gitu, Beb, aku mau bikin endorse kamu. Ya telat Beb gitu. Gue udah ini di sini. Terus akhirnya ya udah buatin aku room aja. Tiba-tiba dia datang, aku buatin kamu bulu-bulu. Hollywood sekali. Tapi aku senang lihat di sini, dari Malaysia. Aku juga kan biasanya aku jarang ya bulu-bulu, tapi kali ini oke, why not? Ada berapa dress untuk malam ini? Oh, hanya dua. Pokoknya habis resepsi sama-sama. Kak, bridesmaid sama bridesmaidnya bakal diundang lagi atau enggak di hari ini? Ada beberapa. Diundang lagi, cuma kalau temen-temennya Max banyak yang masih syuting di sini. Iya, banyak yang di luar negeri juga. Yang di luar negeri juga. Ya, ada beberapa ada. Tapi ada beberapa datang. Iya. Kalau aku juga nggak semuanya, tapi yang sebagian mengundang. Ya. Tapi nggak ada dress code. Iya. Oh, enggak ada. Maksudnya nggak ada seragam. Karena sih mungkin mau meluruskan pemberitaan yang beredar, kabar bahagia benarkah? Lurusin itu. Sedang Masih bengkok ya. Jawaban aku masih bengkok ya. Itu So far lagi datang bulan sih. Belum. kita masih terlalu sibuk untuk Iya. makanya kita Pokoknya balik dari bulan madu, besok aku udah langsung ada preparasi buat film dan kemungkinan sampai akhir tahun ada 2 film. Kenapa aku bilang aku belum mau? Karena aku nggak mau lagi misalkan lagi hamil gitu harus berada di situasi aku syuting atau apa. Takutnya kenapa-napa karena kan pasti berbeda usia sudah tidak muda lagi gitu. Nanti kenapa next beritanya yang kejam. ya, nggak usah ngomong gitu juga narasinya pasti begitu. Jadi maksudnya I wanted to be benar-benar prepare, siap. Jadi kalau let's say udah siap gitu, aku nggak harus ada di lokasi syuting karena syuting tuh bisa bukan cuma 8 jam, 4 jam, tapi kan bisa 12 jam lebih, bisa 17 jam berada di lokasi syuting dan ya scene-nya bisa macam-macam. Kalau juga harus menuju ke sungai, kalau harus ini kan membahayakan aku juga dan si Janin. Jadi aku bilang sama Max, aku kelarin ini dulu. Kita udah nggak ada kontrak yang bentuknya panjang seperti film, then we can plan yang enak gitu. Dan juga aku bisa benar-benar istirahat, benar-benar jaga kesehatan dan fokus di situ gitu. Dan aku merasa juga kita berdua juga mau pacaran dulu lah ya. Maksudnya beradaptasi as a husband and wife, Yeah. karena it's something seru sebenarnya new. pacaran. Jadi ya karena kan punya anak tuh kan komitmen ya, once itu udah ada nggak bisa dimasukin lagi, aku nggak mau, nggak siap kan, nggak bisa. Dan ya aku kan prinsipnya nggak mau dengerin kata orang gitu lah. Masa? Ya maksudnya kayak kalau aku dengerin kata orang, ketua Oh, iya, nanti gitu kata gitu. Ben. Oh, iya, iya. Ngerti nggak? Aku mungkin dari kemarin udah nikah juga gitu. Cuma sekarang kapan punya anak? Kalau nurutin itu doang, just to prove bisa ngapain? Tapi Kalau kan aku blok itu semua. oh enggak, I mean I have my own timing juga Iya, gitu.
it's my body, my timing, and it's our timing juga Exactly. gitu. So I think once it's Ready, ready, siap. kalian juga akan tahu. Biasa kan kita Ya, juga mau Kalian show. akan tahu Ini kayak Nggak tahu Aureli juga gitu sih. ya, tadi baru Iya, dia lucu announce, banget. lucu banget. Congrats, by the way. ya Ada show lagi? I don't know. Oke. Kemarin Ya. sempat di Bali kan olahraga di situ di Ah. kan nge-gym. Nah, sama nggak? Ya tadi aku juga olahraga sebelum kesini. Apa itu mungkin yang membuat kalau berdua hobi nge-gym sebelum aktivitas berat? Ya karena aku merasa semakin berumur, ya maksudnya kita ternyata dengan nge-gym, dengan olahraga itu sangat membantu sekali yang namanya energi dan apa ya, your body maksudnya berasa lebih enak gitu loh, kayak udah addicted ya, jadi ngerasa kayak kalau nggak nge-gym atau nggak olahraga, nggak keringetan tuh kayak aduh rugi ya gitu. Sedangkan acaranya juga kan kita mulai make up jam 12. Tadi pagi bangun udah aku rasa udah hampir 8 jam tidur, aku wah enak banget nih gitu. Aku bangun jam 7.15 tadi karena kayak aku pengen bablasin gak pakai alarm. Terus bilang kayak masih ada waktu. Aku mau nge-gym, kamu mau ikut nggak? Oke, kita cukupkan ya.